kita berdoa dulu sebelum kita memulai pelajaran kita. Mari kita bersama berdoa. Bapak kami syukur Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kau masih berikan kami kesempatan Tuhan Yesus untuk dapat berkumpul Tuhan tempat ini untuk belajar Tuhan Yesus. Kami ingin Tuhan yang harus materi yang disampaikan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap pelajaran pada pagi hari ini dari awal hingga akhir Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan berdoa ya. Amin. Oke. Nah, pada pagi hari ini Bapak mau membahas tentang, ada yang bisa baca kan? Satu orang baca. Siapa yang mau baca? Oke, ya, saudara baca. Manusia yang hidup saling melengkapi dan menolong. Ya, hidup yang saling melengkapi dan menolong. Nah, kenapa Bapak pada pagi hari ini membahas ini? Karena ini sangat penting bagi kita. Ya, manusia hidup bersama-sama. Manusia adalah makhluk sosial yang hidupnya memerlukan orang lain. Manusia tidak dapat hidup sendiri, perlu adanya saling tolong-menolong. Nah, ini sangat penting bagi anak-anak semua, bagi Bapak juga sendiri sangat penting. Bapak tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya orang lain, karena kita adalah hidup yang sosial. Jadi kita membutuhkan orang dalam diri kita supaya kita bisa melakukan aktivitas. Nah, dan juga anak-anak, hidupnya saling melengkapi dan menolong ini sangat penting bagi kita yang harus kita lakukan. Yang pertama, menolong orang tua. Terus yang kedua, menolong sesama. Yang ketiga, menolong orang di sekitar, maupun itu di rumah, di luar, atau di sekolah, di mana saja. Kita harus memiliki yang namanya saling tolong menolong. Nah, selanjutnya, oke, kita akan membaca Alkitab yang terdapat di 1 Korintus 12 ayat 12. Saya minta kesediaannya anak saya Robinus untuk membacakannya. 1 Korintus 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Nah, karena sama seperti tubuh adalah satu. Jadi tubuh ini memiliki yang namanya perlengkapan seperti tangan, kepala, rambut, kaki, apalagi itu mata, hidung, mulut. Nah, coba anak-anak nih ya, kalau misalnya tubuhnya nggak memiliki tangan, itu melengkapi nggak? Tidak. Ya, tidak melengkapi. Sama seperti kita tanpa Kristus, tanpa Tuhan Yesus, kita tidak lengkap. Karena kita adalah satu tubuh, satu jiwa, dan satu roh. Nah, demikian pula pada pagi hari ini Bapak mau mengajarkan bagaimana kita harus menjaga tubuh kita supaya agar tubuh kita ini selalu memiliki perlengkapan yang sempurna. Apapun yang kita miliki, kita harus pergunakan dengan baik. Nah, selanjutnya, ya, sedianya ini boleh bacakan anak saya nanti. Seperti kita yang adalah anak-anak Tuhan dan kehendaknya, berbeda-beda sifat atau karakter telah dikatakan satu dalam Yesus Kristus. Nah, ini dia sangat penting, harus kita pahami. Ya, seperti kita adalah anak-anak Tuhan, banyak-banyak tapi berbeda-beda sifat. Ya, kita ada yang sifatnya jelek, ada yang sifatnya buruk, ada yang sifatnya baik, ada yang sifatnya biasa aja. Nah, itu kita pasti menemukan beberapa karakter orang-orang yang di sekitar kita, mau di sekolah-sekolah, maupun di lingkungan kita, maupun di rumah kita sendiri. Pasti banyak karakter yang mereka miliki. Tapi buat anak-anak, pesan dari Bapak, kita harus memiliki karakter sama seperti Kristus. Jangan memiliki karakter di luar hal itu, seperti karakter iblis. Kita
kita sebagai anak yang baik, kita harus tahu mana yang perbuatan baik, mana yang perbuatan yang buruk. Nah, ini bisa anak-anak dapat diingat untuk kedepannya bagaimana kita harus mempergunakan hidup kita itu untuk Tuhan. Selanjutnya, ya ini ada beberapa bukti manusia itu hidup saling melengkapi. Yang pertama, kita tolong anak saya makan. Membantu atau menolong orang lain yang membutuhkan bantuan. Nah ini kita harus, misalnya nih ada temannya, misalnya Rovinus nih butuh penghapusnya patah atau hilang. Nah Susanto ini melihat kita ini Rovinus kagak ada penghapus, dia pasti butuh nih. Nah dengan kerendahan hati Susanto memberikan ini Rovinus penghapus, aku pinjamin untukmu. Nah itu salah satu contoh ya anak-anakku. Nah yang kedua, ya terus Saling mengasihi. ya saling mengasihi. Tadi udah tahu kan ya, saling mengasihi itu seperti apa, kita harus memberi. Mengasihi itu gak hanya memberi dengan uang, tapi memberi dengan kasih. Nah seperti itu. Yang ketiga, ya Koko Santo. Tidak sombong atau tidak merasa dirinya paling hebat. Nah ini banyak sering kita temui orang-orang yang memiliki kesombongan atau merasa dirinya ini paling hebat, paling kuat lah di situ. Nah tapi kita anak-anak nggak boleh merasa diri kita itu hebat. Itu tidak boleh menyombongkan kehebatan kita kepada orang lain. Nah, selanjutnya yang keempat ya anak saya ini. Yang keempat, nak baca nak. Rendah hati. Ya, rendah hati. Rendah hati. Itu kita harus memiliki rasa rendah hati. Kita harus merendahkan hati kita. Kita jangan buat ego kita. Jadi kita kan boleh egois sama teman-teman kita sendiri. Nah, selanjutnya yang terakhir bahwa saya akan baca. Hidup akan menjadi lebih mudah. Nah, kalau kita berbuat baik, kita saling mengasihi, saling rendah hati, menolong, hidup kita itu bakal lebih baik. Karena apa? Kita tidak ada yang namanya masalah dalam hidup kita. Tetapi kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka hidup kita pun jauh lebih baik. Oke, simpulannya. Tujuan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan adalah supaya manusia dapat saling melengkapi, bukan hanya laki saja, tetapi yang sejenis juga harus saling melengkapi satu sama lain. Nah, kita cowok sama cowok, cewek sama cewek, atau cowok cewek itu bisa saling melengkapi satu sama lain. Misalnya ya tadi yang sudah Bapak bahas sebelumnya, kita saling menolong, saling memberikan apa yang dibutuhkan oleh temannya sendiri. Nah, seperti itu ya anak-anak. Oke? Nah, oke, selesai. Nah, baiklah, demikian pembahasan materi pada pagi hari ini. Bapak ucapkan terima kasih buat anak-anak yang sudah berpartisipasi mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Nah, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu bagi kami. Kami sudah selesai Tuhan mengikuti pembelajaran. Kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami terima Tuhan menjadi berkat bagi hidup kami, menjadi penerus dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpulang. Kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.